Pada episode sebelumnya, Rudo sudah mencapai gurun penta. Muncul kalajengking raksasa dan sekarang adalah saatnya bertarung. Tome bertugas mencatat semua informasi dalam zona terkontaminasi. Dan pertarungan terjadi tepat di depannya. Terlihat Zanka menyerang bagian kepala dan Ryo menyerang bagian ekor. Ryo melakukan gerakan berputar dan berhasil memotong ujung ekornya. Tapi potongan ekornya malah mengarah kepada Zanka. Namun Zanka dengan mudah memukulnya kembali kepada kalajengking. Kalajengking marah dan mendatangi Zanka dari depan. Zanka merespon dengan memukul bagian kaki sebelah kanan. Namun ekornya kembali menyerang dan Zanka membalas dengan tusukan menuju kepala. Satu kalajengking berhasil dikalahkan tapi muncul banyak kalajengking dari dalam tanah. Di sini Enjin menghantam tanah dengan ledakan payung. Banyak kalajengking yang langsung mati tapi ada satu yang masih hidup. Dan pembersihan diserahkan kepada Rudo. Rudo membangkitkan sebuah keyboard menjadi senjata. Namun ada seorang wanita di kejauhan yang mencium bau yang enak dari kekuatan Rudo. Sementara Rudo menulis sesuatu dan tulisannya keluar menjadi serangan yang mematikan. Seekor kalajengking Rudo kalahkan dan Rudo memasang jari tengah. Melihat banyaknya kalajengking yang datang membuat Enjin bertanya, apakah ada banyak sampah yang terkubur di dalam pasir? Di sisi lain, Geris memarahi Tome karena terlalu dekat dengan medan bertarung. Mencatat juga penting tapi itu bisa dilakukan setelah pertarungan selesai. Tome tahu bahaya yang dikhawatirkan Geris. Tapi Tome percaya kepada rekan-rekan janitor. Jadi tidak ada salahnya mencatat sejak awal daripada nantinya lupa. Rudo merasakan seseorang mendekat dari kabut pasir. Dari siluetnya itu pasti wanita yang mencium baunya Rudo. Tapi yang muncul malah Delmon dan Tamsi. Delmon kepengen melihat Rudo yang sedang bertarung. Tapi kemunculan banyak kalajengking membuat mereka terpisah. Tiba-tiba Delmon dan Tamsi terdiam karena ada seorang wanita yang datang. Dia memperkenalkan dirinya dengan nama Amo. Amo senang karena ada banyak orang yang datang untuk bertemu dengannya. Namun entah kenapa dia memakai baju yang serba kekurangan bahan. Terlebih tanpa masker padahal di sini adalah zona terkontaminasi. Sementara di markas Vandal, sang ketua sedang menonton televisi. Ketua mengetahui Rudo yang sedang berada di gurun penta. Dan dia menyinggung pengguna series yang lain. Apakah Amo yang dia maksud? Dan apakah benar televisi yang dilihat ketua tersambung dengan televisi yang dibawa Rudo? Kembali ke gurun penta. Tamsi dan Delmon tidak tahu sejak kapan Amo sudah berada di sana. Mereka sama sekali tidak merasakan apapun. Setelahnya Enjin, Ryo, dan Zanka datang. Dan pikiran mereka sama. Apakah wanita itu adalah wanita yang mereka cari? Ryo dengan santai bertanya apa Amo melihat orang bisa melewati perbatasan dunia. Zanka panik karena Ryo berbicara seenaknya. Tapi ternyata Amo memang pernah melihat orang yang bisa melewati perbatasan dunia. Sepertinya mereka beruntung karena wanita yang dicari justru datang kepada mereka. Tapi Amo tiba-tiba batuk karena bau sampah yang sangat menyengat. Amo mengaku cuma keluar untuk bepergian sebentar. Jadi tidak ada waktu untuk berbicara di sini. Jika ingin lanjut, Amo menyarankan untuk ke rumah Amo. Karena di sana semua orang tidak perlu menggunakan masker. Ryo mengajukan dirinya untuk mengikuti Amo. Tapi menurut Enjin sebaiknya mereka pergi bersama. Mereka semua benar pergi ke rumah Amo. Terlihat seperti rumah biasa tapi Enjin tiba-tiba pingsan. Kenapa bisa begitu? Untuk menjawabnya kita kembali dulu ke waktu 1 jam yang lalu. Janitor akhirnya sampai di rumah Amo setelah berjalan cukup lama. Rumah Amo sangat besar dan bentuknya seperti menara. Tentu saja Tome mencatat penemuan rumah di tengah gurun pasir. Amo membuka pintu dan menyuruh semua tamu masuk ke dalam. Seketika mereka disambut oleh sebuah pintu yang dikunci dengan rantai. Tapi Amo tidak membahasnya dan mengajak semua orang ke kamarnya. Kamar Amo berada di atas, jadi mereka harus berjalan kaki ke atas.
Amo menyuruh janitor melepaskan masker karena bau sampah tidak masuk ke sini. Lagi pula, Amo berbicara tanpa penutup wajah. Rasanya tidak sopan jika janitor tidak melepaskan maskernya. Semua orang melepaskan masker dan terjadi sesuatu yang tidak terduga. Amo menyukai wajah janitor yang terlihat halus, imut, dan keren. Sampailah mereka di kamar Amo yang berada di ruangan paling atas. Entah kenapa kamar Amo di sini padahal tidak ada penutup dari atas. Namun menurut Tome, kamar Amo berisi interior yang menarik. Memang benar ada banyak barang di sini. Tapi semua itu dari mana padahal mereka berada di tengah gurun pasir? Amo kembali bertanya apa yang janitor ingin tanyakan. Rudo bertanya apa benar ada orang yang bisa melewati perbatasan dunia dengan selamat. Amo mengerti apa yang Rudo tanyakan, tapi Amo lebih suka membicarakan tipe orang yang janitor sukai. Amo mengaku suka kepada orang dengan bau yang kuat. Bisa dibilang bau badan lebih penting daripada wajahnya. Bisa dibilang Amo menyukai bau badannya Delmon, dan Amo mencium bau semua orang dari kejauhan. Rudo keringat dingin mendengar fetis Amo yang terasa aneh. Engine mencoba tenang dan bertanya, apakah mengatakan tipe yang disukai adalah bayaran untuk bertukar informasi? Jika iya, Engine akan mengatakan tipe wanita yang dia sukai. Tapi Amo tidak suka cara berpikirnya Engine. Rasanya seperti Amo berbicara sendiri dan janitor cuma mau mengambil keuntungan. Padahal Amo merasa senang karena ada tamu yang datang. Engine nampaknya paham apa yang menjadi masalah. Dan Engine berkata menyukai cewek seperti Amo. Rio dan Tome terdiam mendengar omongan Engine. Tapi Amo justru semakin marah karena Engine sangat jelas berbohong. Amo turun dari kursi dan entah kenapa kamera mengarah ke sana. Dan Engine juga heran kenapa Amo memakai baju yang kekurangan bahan. Amo sangat benci kepada pria yang memaksa wanita harus menggunakan apa. Amo menganggap Engine sebagai pria terburuk yang pernah dia temui. Dan Amo membangkitkan kekuatan Giver. Namun Rudo menyadari ada sesuatu yang berbeda. Sepatu yang Amo gunakan punya lambang yang mirip seperti sarung tangan Rudo, yang artinya itu adalah bagian dari Ceres. Amo tersenyum lebar dan menyerahkan urusan kepada Delmon. Delmon tiba-tiba menggunakan jinkinya untuk menyerang Engine. Dan seperti yang terjadi sebelumnya, Engine langsung pingsan dalam sekali serangan. Rudo yakin pelakunya adalah Amo dan pasti ada hubungannya dengan Ceres. Amo kembali duduk dan wajahnya berubah menjadi ceria. Kemudian Amo bertanya seperti apa tipe orang yang kamu sukai. Semua orang terdiam karena Amo menanyakan pertanyaan yang sama. Amo yakin dasar pertemanan adalah berkomunikasi. Jadi tidak akan ada kemajuan jika Amo cuma berbicara sendiri. Menurut Amo, mereka bisa bersenang-senang jika saling terbuka. Apalagi Amo sudah menunggu ada tamu yang datang ke rumahnya. Tapi tidak untuk Engine yang sudah merusak suasana. Rudo pasrah dan tidak yakin bisa mencari informasi dari Amo. Zanka maju dan mendekati Engine. Zanka tidak tahu trik apa yang Amo gunakan untuk menyerang Engine. Tapi Zanka tidak akan bermain permainan yang Amo lakukan. Jadi Zanka akan menggunakan cara kekerasan. Amo tiba-tiba menangis karena Zanka mengatakan sesuatu yang jahat. Amo merasa tersakiti dan tiba-tiba Delmon menyerang Zanka dari belakang. Beruntung Zanka masih bisa menghindar di saat terakhir. Delmon sangat marah karena wanita yang dia sayangi tersakiti. Delmon mengaku Amo adalah alasannya bertarung. Jadi Delmon tidak akan diam saja walaupun yang dilawan adalah rekannya sendiri. Tamsi sudah lama bersama dengan Delmon. Jadi Tamsi bisa tahu bahwa Delmon tidak sedang dimanipulasi. Melainkan itu adalah perasaan dia yang sebenarnya. Amo tertawa dan menyebut Delmon sebagai fansnya sejak lama. Tamsi yakin Delmon tidak akan mengkhianati rekannya demi wanita yang dia sukai. Tapi kepentingan Amo berada di atas semuanya.
Delmon mengeluarkan jinkinya berupa semprotan dengan selang yang panjang, yang bernama Great Dumble. Sepertinya pertarungan tidak bisa dihindari. Masalahnya lawan mereka adalah sesama rekan janitor. Rudo heran kenapa setiap pertemuan berakhir dengan pertarungan. Rudo merasa dirinya bersalah kenapa berakhir seperti ini. Tiba-tiba Rudo melihat manusia langit berada di sampingnya. Semua kenangan pahit selama berada di surga tiba-tiba terbuka, dan mereka menyumpahkan Rudo jatuh ke dalam abyss. Amo berkata ada satu lagi fans Amo di sini. Amo cuma kepengen mengobrol bersama semua orang. Jika ada yang ingin merusak kesenangan, maka orang itu harus dihukum. Dan semua manusia langit sekarang melihat Rudo dengan tatapan mengerikan. Trik seperti apa yang Amo gunakan untuk merusak pikiran Rudo? Apakah Rudo akan berakhir seperti Delmon? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Jangan lupa subscribe supaya Amo bisa membeli baju baru. Jadilah bagian dari 20.000 anggota pertama Kerajaan Sains. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.